Masih mending kamu didatengin Aceh sama presiden 3 kali. Kita Lumajang, Jember belum didatengin masih. Tapi nggak berisik. Lagi heboh di sosial media, teman-teman. Dewi Persik membanding-bandingkan bencana alam yang terjadi di Aceh dan di Sumatera dengan bencana alam yang terjadi di Lumajang dan Jember. Dewi Persik mengatakan warga Aceh terlalu berisik, teman-teman. Waduh, ini parah ini, teman-teman. Ini akibatnya jika Dewi Persik sehari minum 1.400 liter, teman-teman ya. Tanpa panjang lebar, kita lihat dulu videonya bareng-bareng dan kita lihat bagaimana tanggapan dari warga Aceh dan para netizen terkait pernyataan Dewi Persik ini, teman-teman ya. Silahkan. A few moments later. Masih mending kamu didatengin Aceh sama presiden 3 kali. Kita Lumajang, Jember belum didatengin masih. Tapi nggak berisik. Pak kakak nih, nggak ada yang kenal sama dia, ada yang kenal, saya nggak kenal. Kakak, Anda kan kalau ngomong itu jangan asal ceplos, membandingkan bencana dari satu daerah dengan daerah lain ya. Yang satu 7 meter, yang satu 5 meter, enggak. Anda jangan berada di level yang mengomentari seperti itu. Anda levelnya joget-joget aja ya. Ini saya kasih tahu sama Anda ya. Bencana yang terjadi di Aceh, kenapa orang-orang Aceh ini minta bencana ini jadi bencana nasional? Salah satunya agar ditemukan sumber permasalahannya. Bencana ini terjadi karena apa? Ya, orang Aceh banyak menduga, banyak memprediksi, banyak mengira-ngira ini karena pembalakan liar dan perusakan hutan Aceh ya, yang dilakukan oleh banyak perusahaan. Dan perusahaan itu bukan perusahaan dari Aceh, perusahaan dari luar Aceh. Mereka sudah ngambil sumber kekayaan dari Aceh. Kami cuma dapat lumpur. Ya, kalau ini jadi bencana nasional dan ditemukan sumber permasalahan, maka kita bisa menggugat mereka untuk membukukan aset perusahaan mereka untuk membayar ganti rugi ke warga-warga yang berdampak. Hanya beda, di Lumajang permasalahannya itu bencana alam diakibatkan meletusnya Gunung Merapi. Anda mau nuntut Gunung Merapi? Tidak mungkin. Kalau kami terjadi ini adalah banjir, ya banjir bandang sumbernya dari lumpur. Diduga karena hutan aja udah digundulin. Maka orang perusahaan tadi yang udah ngambil keuntungan dari gundulin tadi harus bertanggung jawab, mengganti rugi, bukan ngasih sekardus Indomie. Ini yang sedang dikejar oleh orang-orang Aceh. Ya, jadi kakak nih yang ini Anda komentari orang nyanyi aja atau joget-joget aja seperti yang Anda buat. Anda di level itu. Ya. Aduh, Hanata Raja, Hilake Raja ya. Mbak, kalau Mbak tidak tahu kondisi kami, tidak bisa merasakan bagaimana kondisi kami, mending Mbak diam ya. Kami berterima kasih Presiden sudah mengunjungi Aceh 3 kali. Tapi apa makna kunjungan? Apa makna kunjungan? Kalau sampai hari ini sudah berjalan hampir 1 bulan, helikopter yang dibicarakan di meja rapat, relawan yang katanya dikerahkan ratusan relawan, alat berat yang katanya membantu masyarakat untuk mengambil kayu-kayu yang terbang dari hutan itu belum sampai. Apa arti kunjungan? Itu yang kami tanyakan. Hari ini masyarakat yang masyarakat butuhkan adalah kebijakan dari Presiden bagaimana menetapkan bencana ini menjadi bencana nasional. Mbak Dewi, Mbak tahu ketika bencana asap di Kalimantan, Prabowo mendesak pemerintah, mengusulkan pemerintah untuk ditetapkan bencana nasional. Dan hari ini, beliau yang pegang kekuasaan, beliau memang tidak punya tongkat Nabi Musa, tapi beliau punya pulpen, beliau punya suara untuk mengambil keputusan untuk ditetapkan bencana nasional. Hari ini, tidak ditetapkan bencana nasional. Dalih-dalih karena negara kita ada harga diri, negara kita bisa berdiri sendiri. Hari ini demi harga diri atau demi kemanusiaan? Yang katanya demi harga diri, tapi warga negara pelan-pelan mati di negeri yang pemimpinnya ego. Katanya macan Asia, kita harus menjadi Indonesia negara yang terkuat, tetapi macan Asia itu memakan rakyat sendiri lewat kebijakannya yang tidak ditetapkan bencana nasional. Hari ini kita tanyakan, seandainya negara bisa, seandainya negara mampu, harusnya sekarang yang terjadi di lapangan, masyarakat sudah menerima tempat pengungsian yang layak, rumah-rumah yang tertimbun bencana itu sudah dieksekusi, dan ada kebijakan trauma healing untuk lansia, untuk anak-anak yang hari ini masih trauma, Mbak. Jadi Mbak lebih baik diam. Mbak ada lihat yang di atas ini. Seandainya ini jenazah keluarga Mbak, anak Mbak, ibu Mbak, bapak Mbak yang sudah hancur seperti ini, bisa Mbak berkata kalau kami berisik? Tolong jangan usik kami. Hari ini kami berjuang atas dasar warga Aceh, atas dasar warga Sumut, atas dasar warga Sumbar untuk meminta hadir negara secara utuh.
Teman-teman, kalian itu nggak usah ngeladeni kalau seandainya Kak Dewi Persik banyak bacotnya. Dia nyanyi aja banyak salah lirik guys, apalagi sempat minum 1.500 liter ya per hari. Kalian bayangkan aja gimana gembung perutnya. Terus ngapain juga kita harus ngeladeni dia. Jadi untuk Kak Dewi Persik yang terhormat ya, kamu kalau emang nggak tahu kondisi Aceh, mending diam aja deh. Kamu tuh lebih bagus hafal lirik lagu yang sesuai dengan liriknya, ketimbang kamu banyak bacotnya, lagu aja banyak salahnya. Jadi untuk Kakak Dewi Persik yang terhormat ya, yang paling super duper lincah, saking lincahnya air aja 1.500 liter per hari ya. Kita aja bingung nih, 1.500 liter per hari ambil di mana? Ya, kamu nggak tahu bagaimana kondisi Aceh. Kita tuh sangat berempati dan simpati terhadap bencana. Tapi statement kakak itu membuat warga Aceh itu sakit hati. Mending kamu hafal lirik lagu aja daripada ngurus Aceh. Aku rajin minum air putih. Aku tuh kalau minum air putih itu banyak banget. Berapa banyak aku kalau minum air putih? Berapa liter kan? 1.500 liter. 1.500 liter. Men down another one down for me. Said you dying for love and I never love you slowly. So long you're gone, it's hard to see. Said you dying for us, so now I feel love. Lore, 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 lore. Buat artis yang bilang Aceh berisik, juga buat para netizen, para influencer, para tiktoker lainnya yang suka menghina Aceh dan juga bilang Aceh berisik. Dengar ya, yang disampaikan dan disuarakan oleh masyarakat Aceh itu adalah kondisi real yang mereka rasakan langsung, adalah kenyataan yang mereka hadapi di lapangan. Hah? Dan mereka menyampaikan itu sebagai aspirasi, sebagai harapan kepada pemerintah. Kenapa disampaikan kepada pemerintah? Karena pemerintahlah yang berkewajiban mengurus hajat hidup rakyatnya. Karena pemerintahlah yang telah memungut dan mengelola pajak yang didapat dari rakyatnya. Jadi apa yang disampaikan rakyat Aceh itu ditujukan kepada pemerintah. Gak ada urusannya dengan kalian. Kenapa kalian yang sewot? Kenapa kalian yang baper? Gak boleh apa? Rakyat menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah? Jadi kalian urus sajalah urusan di daerah kalian masing-masing. Kalian urus sajalah periuk nasi kalian. Yang artis, urus aja nyanyian dan goyangan kalian. Kalian tahu nggak? Yang menyampaikan kondisi yang ada di Aceh itu bukan hanya orang Aceh, bukan hanya masyarakat Aceh, tapi juga para relawan yang telah datang dan melihat sendiri kondisi para korban di Aceh. Mereka juga menyampaikan informasi-informasi itu. Karena mereka punya ini dan punya ini. Nggak seperti kalian yang hanya punya bacot. Saya baru dengar video dari Dewi Persik yang membandingkan banjir yang ada di Sumatera, Aceh, dengan bencana yang terjadi juga di Jawa. Ya, Gunung Semeru meletus, ya kan? Atau yang terjadi di Lumajang ya. Saya cuman bilang pemahaman orang-orang seperti itu, saya nggak tahu apakah ini memang murni dari Dewi Persik atau memang dia endorsement juga, saya nggak tahu ya kan. Cuman kalau pemahaman seperti itu, saya ingin mengkoreksi lah. Kami juga mendapatkan bencana, tapi kami nggak seberisik yang terjadi di Aceh atau di Sumatera ya kan. Atau mas saya bilang kudu berisik ya. Yang di Sumatera ini bukan hanya sekedar bencana alam ya, tapi ini ada tangan-tangan, ada tanda tangan jahat yang menyebabkan apa yang terjadi di Sumatera ini sebegitu parahnya ya. Jadi bukan masalah lu berisik, lu di Lumajang ada juga bencana alam, Gunung Semeru meletus,
nggak masalah, nggak apa-apa. Ini nggak masalah, bukan masalahnya bencana alam. Ini ada bencana alam karena tangan-tangan jahat, ya. Nah, kalau kita pada diem, pada gagak berisik, yang mana ya orang-orang yang harusnya bertanggung jawab kagak ada perhatiannya, bakalan diem baik. Tahun depan ini bakalan kejadian lagi, banjir lagi, ya terus disuruh lagi kagak berisik, jangan berisik, jangan berisik. Kejadian terus berulang-ulang ya. Jadi untuk Dewi Persik harus paham ya, mana yang harus berisik, mana yang legowo ya kan. Kalau memang kita nih hidup nih di Sumatera ini dengan dari dahulu kala sampai sekarang kita menjaga alam kita, ya tiba-tiba ada tanda tangan dari pusat, tiba-tiba ada satu corporation membuka lahan seluas-luasnya, lalu kita kena dampaknya, terus kita disuruh diem. Mikir Mbak, Ketika masyarakat mengkritik atau menekankan kepada pemerintahan pusat agar bencana alam yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dijadikan sebagai bencana nasional, itu bukan karena tanpa alasan, teman-teman. Karena bencana nasional, ketika suatu bencana ditetapkan sebagai bencana nasional, itu ada dampak yang signifikan sekali ya untuk kecepatan penanganan, teman-teman ya. Mobilisasi skala besar, mobilisasi sumber daya yang skala besar ya. Bantuannya begitu cepat, dan tidak hanya itu ya, kita juga bisa mengetahui, bisa mengidentifikasi apa sih penyebab daripada bencana alam yang terjadi di Sumatera itu, gitu loh. Dan yang bikin saya kesal adalah ketika ada orang yang mengkritik, mencoba menekankan kepada pemerintahan pusat, itu dianggap sebagai orang yang nggak suka ya terhadap presiden, terhadap Prabowo ya, dituding sebagai anak buah Abah dan lain sebagainya. Disclaimer dulu ya, saya bukan pendukung Abah Anies ya, justru saya adalah orang yang mendukung Pak Prabowo, teman-teman ya. Tapi ada beberapa hal yang saya tuh nggak suka gitu loh dengan kebijakan Pak Prabowo itu sendiri gitu loh. Pak Prabowo dulu menekankan agar bencana gempa yang terjadi di Lombok agar disetatuskan sebagai bencana nasional. Nah sekarang Sumatera, Pak Prabowo nggak mau menstatuskan itu, gitu loh. Padahal ada ribuan warga Aceh yang kelaparan, tak ada listrik, berhari-hari, berminggu-minggu, gitu loh. Sementara Pak Prabowo ingin membuka lahan baru perkebunan sawit di Papua, teman-teman. Nah ini kan artinya, ayolah kita itu berpikir yang objektif, netral gitu loh. Ketika kita mengkritik sebuah pemerintahan, itu bukan berarti kita membenci. Justru ini adalah sinergi yang baik antara masyarakat dengan pemerintahan gitu loh. Kritik itu penting untuk bagaimana membuat negara kita menjadi maju. Ya, tanpa autokritik kemajuan hanyalah slogan, teman-teman ya. Ya mungkin itu konten hari ini, jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih.